Allah Bapa yang penuh kasih, kiranya rohmu yang kudus, yang bertahta di dalam hati, akal, dan pikiran kami, dan yang menyingkapkan rahasia kebenaran sabdamu, isi hatimu sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi, hanya dalam nama Yesus Putramu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Pagi hari ini kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan akan kehadiran Sang Kristus yang memberikan semangat baru di dalam melayani. Sebab aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang yang paling melelahkan dalam hidup adalah kehilangan semangat. Ada orang yang tubuhnya secara fisik hadir di dalam pelayanan, tetapi hatinya sudah kosong. Ada yang tetap tersenyum di depan banyak orang, tetapi diam-diam sedang berjuang mempertahankan dirinya sendiri. Ada yang tetap melayani Tuhan, tetapi dalam hati berkata, Tuhan, aku lelah. Tuhan, aku capek. Kita hidup di zaman di mana banyak orang terlihat seolah-olah kuat di media sosial, tetapi sangat rapuh pada saat di kesendirian. Banyak orang yang sibuk dan terlihat sangat sukses, berhasil, dan ternyata sudah kehilangan hadirat Tuhan di dalam pelayanan. Sesungguhnya pelayanan tanpa hadirat Tuhan hanya akan menghasilkan kelelahan demi kelelahan. Pelayanan yang bersama Kristus itulah yang akan memberikan kita semangat dan semangat yang baru. Tubuh kita akan tetap kuat walaupun capek seharian. Tuhan datang untuk memberikan semangat baru, dan sebagaimana janjinya yang tidak akan pernah tidak terjadi. Janji Tuhan pasti akan terwujud, akan terrealisasi di dalam kehidupan. Tuhanlah yang menyertai kita di dalam semua aktivitas pelayanan. Kita tidak berjalan sendirian. Kristus hadir. Dan kehadiran Sang Kristus sudah dibuktikan pada saat kehidupannya di dunia ini, pada saat kebangkitannya 40 hari setelah kebangkitan, Kristus hadir di dalam perjalanan di Emmaus, pada saat murid-murid sedang berkumpul di dalam ketakutannya. Para murid menghindar, menjauh, meninggalkan Kristus. Tetapi Kristus yang selalu menepati janji-janji hadir, memberikan kekuatan, memberikan semangat baru pada para murid. Dan kehadiran Kristus pada saat ini kita rasakan dengan tuntunan Roh Kudus di dalam hidup dan kehidupan. Kehadiran Kristus akan mengubah ketakutan menjadi keberanian, kelemahan menjadi kekuatan, dan kelelahan menjadi semangat yang baru untuk melayani Tuhan. Terjadi transformasi karena ada Kristus. Takut
menjadi berani, lemah menjadi kuat, lelah menjadi semangat yang baru, bingung tanpa arah menjadi memiliki arah dan tujuan yang jelas. Kesendirian menjadi diperkuat di dalam komunitas, di dalam persekutuan. Firman Tuhan yang menguatkan kita. Janji-janji kebenaran yang memberikan semangat baru untuk kita lebih bersemangat di dalam melayani. Di dalam Kolose 1 ayat. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, ketika kami berdoa bagi kami. Pada saat kita hamba-hamba Tuhan berdoa, mendoakan mereka yang kita kasih, kita bersyukur. Pada saat kita mengingat teman-teman kita yang mungkin di dalam sakit, penyakit, di dalam pergumulan, di situ pun kita berdoa di dalam ucapan syukur. Di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Artinya, ada garansi buat kita hamba-hamba Tuhan, para pengikut Kristus, orang-orang percaya, bahwa Tuhan sendirilah yang akan memampukan kita menjalani lembah-lembah kehidupan. Pergumulan di dalam rumah tangga, pergumulan di dalam pelayanan, pergumulan di dalam komunitas, pergumulan di dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Tuhan berikan garansi buat kita untuk kita mampu menjalani, melewati semua permasalahan itu. Di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban diri. Akan selalu ada ketakutan, kecemasan, kekuatan. Pada saat kita menghadapi pergumulan, tiba-tiba ketakutan itu seolah-olah menguasai hidup kita. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita kembali. Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, dan yang kepadanya kita mengabdikan diri kita, memberikan kita roh kekuatan, keberanian, kasih, dan hidup tertib. Karena itu Bapak dan Ibu, senantiasa mari kita mengundang kehadiran Tuhan dalam hidup. Karena tanpa kehadirannya, maka hanya kelelahan demi kelelahan lah yang akan kita rasakan di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita sehari. Tetapi ketika kita melayani di dalam hadirat, kita tidak lagi berjalan dalam kekuatan sendiri, tetapi tuntunan Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus yang memimpin, membimbing kita, maka kita memiliki arah yang jelas, yang sesuai dengan kehendak Bapa sendiri. Kita memiliki kekuatan di tengah-tengah pergumulan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita karena adanya hambatan-hambatan sosial. Kita bisa tetap kuat melayani. Di tengah-tengah kelelahan, tekanan, dan tantangan apapun bentuknya, Roh Kudus akan mengangkat kita dari semua tekanan-tekanan. Akan selalu ada sukacita. Sukacita yang sejati.
yang menjadi dasar kita, fondasi kita untuk terus melayani, jauh dari sungut-sungut, jauh dari semua pergumulan-pergumulan kita. Dan akhirnya kehadiran Kristus itu yang akan memberikan buah di dalam pelayanan kita. Pelayanan yang dilakukan bersama Roh Kudus selalu menghasilkan buah yang manis, buah yang kekal. Prinsip utama kita di dalam melayani bukan karena kekuatan kita, bukan karena keberadaan kita, tetapi hanya karena kuasa Kristus. Bukan karena strategi-strategi atau planning-planning terbaik, tetapi pimpinan Roh Kudus. Bukan untuk mencari pujian atau untuk validasi diri, tetapi untuk kemuliaan dan kepujian bagi Tuhan. Bukan berjalan sendiri, tetapi bersama Sang Kristus. Kita berjalan melewati kebingungan kita, melewati kelelahan kita, melewati semua pergumulan. Hanya di dalam hadirat Kristus, pelayanan berubah dari beban menjadi berkat. Dari keterpaksaan menjadi panggilan yang penuh sukacita. Mari kita fokus di dalam berkomunitas, di dalam bergereja, di dalam lingkungan-lingkungan sosial kita. Jangan kita lihat pergumulan atau penderitaan atau mungkin penghinaan yang kita terima dari komunitas, dari gereja, dari lingkungan sosial kita. Tapi kita ingatlah bahwa Tuhan memanggil kita untuk berada di dalam komunitas. Tuhan memanggil kita untuk berada di Kingdom Family Indonesia. Tidak ada yang kebetulan, Bapak dan semuanya by design oleh Allah pencipta langit dan bumi. Dan jika kita berada itu adalah sesuai dengan rencana-rencananya. Karena itu mari kita selalu melihat panggilan kita untuk berada di organisasi manapun. Dan saat ini kita berada di Kingdom Family Indonesia. Kita jawab dengan penuh sukacita. Jauh dari semua sungut-sungut. Akan selalu ada ketidaksepemahaman. Akan selalu ada hal-hal yang menyakitkan. Tetapi ingatlah itu pun adalah bimbingan, pimpinan untuk memurnikan kita sebagai hamba-hamba. Mas, kalau tidak dimurnikan, dia tidak akan memberikan nilai yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Hidup kita jika tidak dimurnikan, maka kita pun tidak akan mampu untuk menjawab panggilan-panggilan Tuhan kepada kita. Tuhan yang kita puji, yang kita sembah adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang sangat kudus dan kasih. Karena itu, kekudusannya tidak akan pernah bisa bercampur dengan ketidakkudusan kita, hamba-hamba. Maka melalui komunitas-komunitas, kita dimurnikan, kita diasah, supaya menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang berkarakter, sebagaimana karakter Kristus. Dan menjadi satu sukacita, kebahagiaan tentunya buat kita semua. Jika Tuhan memperkenankan kita bergabung dengan Kingdom Family Indonesia. Dan mari kita jawab panggilan Kristus bagi kita semua untuk berada, melayani melalui Kingdom Family Indonesia dan organisasi di mana kita juga berada dengan hati yang penuh sukacita, jauh dari semua sungut-sungut, jauh dari semua
perkataan-perkataan yang tidak membangun. Ingatlah, Kristus sedang mengasah kita. Kristus sedang membentuk kita melalui Kingdom Family Indonesia. Ketika Kristus hadir dan memimpin hidup kita, ada buah dan perubahan yang nyata di dalam pelayanan kita. Ada damai sejahtera meskipun kita menghadapi tantangan. Ada kasih yang tulus, kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Semakin bertumbuh nyata di dalam pelayanan kita. Firman Tuhan menjadi dasar dari semua pelayanan kita. Menjadi pedoman dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kuasa doa itulah yang menjadi gaya hidup kita, lifestyle kita. Bapak dan Ibu, mungkin kita terkadang mengharapkan ada keajaiban, ada miracle di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Dan pada saat kita melihat bahwa stay di tempat itu ya, kita merasa apakah doa-doa saya tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa doa-doa yang kami panjatkan sepertinya tidak ada jawaban? Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tapi kok masih seperti itu? Ingatlah bahwa Tuhan masih memproses. Tuhan memproses kita. Bagaimana kita memiliki kesabaran di dalam menunggu jawaban-jawaban atas doa-doa. Dan yakinlah bahwa buah dari semua di dalam pelayanan kita akan terlihat pada waktu Tuhan. Menghasilkan buah yang manis. Banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang bertumbuh, dan kemuliaan Tuhan semakin nyata. Mungkin lewat perkataan-perkataan kita. Penjangkauan jiwa. Melalui tulisan-tulisan kita. Melalui video-video kita. Semuanya itu Tuhan pakai untuk tujuannya sendiri. Dan tujuan Tuhan pasti damai sejahtera buat kehidupan makhluk ciptaannya. Kehadiran Kristus bukan hanya memberikan kita semangat yang temporer, bukan semangat yang sementara, yang on off, kadang ya, kadang tidak. Tetapi adalah semangat yang memperbaharui secara totalitas, secara komprehensif seluruh hidup dan pelayanan kita di setiap waktu. Kehadiran Kristus memperbaharui kehidupan kita secara totalitas. Pahlawan-pahlawan iman yang mengalami transformasi hidup yang luar biasa karena kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Bisa menjadi contoh, bisa menjadi cermin di dalam kehidupan kita. Petrus yang sangat ekspresif. Dari seorang penjala ikan yang ragu-ragu menjadi pemimpin yang berani dan dipakai Tuhan. Yang terkadang seperti berkata-kata tanpa dipikirkan. Tetapi Tuhan membentuknya menjadi rasul yang luar biasa. Yang berani mempertaruhkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan kita. Paulus dari seorang penganiaya gereja. Seorang yang memiliki pengetahuan yang sangat memadai. Di bawah asuhan seorang profesor Gamaliel.
akhirnya meninggalkan semua kenyamanan hidup, meninggalkan semua posisi yang dia miliki untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi rasul besar yang memberitakan Injil ke seluruh dunia dengan semua knowledge yang dia miliki. Kepintarannya, kecerdasannya, pengetahuannya, pendidikannya, dia abdikan untuk membawa jiwa-jiwa. Banyak seperti Paulus, yang dengan pengetahuannya, dia menjangkau jiwa-jiwa. Banyak yang seperti Rasul Petrus, yang di awal orang yang sangat sederhana, tetapi dengan pertemuannya, kebersamaannya dengan Sang Kristus, mengubah dia menjadi seorang pemberani untuk membawa banyak jiwa ke hadapan Kristus. Atau mungkin seorang Maria Magdalena dengan masa lalu yang kelam, yang memiliki hati, yang merasakan bagaimana jamahan Kristus, yang tahu bersyukur, berterima kasih, yang menyadari bahwa dia dari satu tempat yang kelam, yang gelap, dengan masa lalu yang tidak baik, memasrahkan dirinya menjadi saksi Kristus. Siapa yang lebih pas dengan kita dari ketiga orang atau tokoh-tokoh iman yang lain? Yang terutama adalah mari kita semua gemar mewartakan bahwa kehadiran Kristus itulah yang akan mengubah hidup yang biasa-biasa menjadi hidup yang luar biasa untuk kemuliaan. Kehadiran Kristus itulah yang akan mengubah semua kelelahan-kelelahan menjadi kekuatan-kekuatan. Yang mengubah semua ketidakberdayaan menjadi keberdayaan. Sebab itu jika ada orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karakter yang lama diubahkan dengan karakter yang baru. Pola pikir yang lama diubahkan dengan pola pikir yang baru. Dengan kehadiran Kristus. Hidup kita benar-benar berubah. Dan mari kita membiarkan, merelakan hidup kita untuk dibentuk. Supaya kita menjadi pemberani, memiliki kekuatan, dan menghasilkan buah-buah yang manis. Hidup di dalam kasih Kristus, berjalan di dalam kuasanya, melayani dengan sukacita, dan berubah positif setiap hari. Sebab aku yakin bahwa Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Sampai akhir. Jadi tidak ada yang resign. Tidak ada yang quit di tengah jalan. Mungkin on off, ya. Kadang on, kadang off. Ya, pergumulan hidup membuat kita kadang on, kadang. Tapi pastikan pada saat kita jatuh, kita harus bangkit kembali. Setia sampai akhir. Supaya apa? Tidak percuma pelayanan kita. Jika kita akhirnya resign atau quit di tengah jalan, maka upah kita tentu tidak akan kita terima lagi. Ya.
Ya, mungkin kita berkata, ya saya di organisasi lain. Oke, tak masalah tadi. Tapi ada yang utama adalah jangan pernah kita meninggalkan sesuatu yang kita diingat di dalam organisasi sebagai orang yang eh, gampang gampang mengeluh, ya akhirnya meninggalkan. Jadi kalau kita meninggalkan satu organisasi, satu komunitas, mari kita meninggalkan kesan yang baik. Kita tidak harus bergabung di dalam satu komunitas sepanjang masa, tidak. Tapi pastikanlah bahwa pada saat kita meninggalkan satu komunitas, satu organisasi, itu kita berpisah seperti seharusnya hamba-hamba Kristus. Mari kita berdamai dengan diri kita, dengan komunitas di mana kita berada. Ini menjadi sangat penting sehingga yang kita tinggalkan, organisasi sebelumnya pun, itu tetap akan selalu berhubungan baik. Berhubungan baik ini harus menjadi persyaratan dalam hidup kita. Siapapun kita, di beberapa organisasi pun kita berada, mari kita jaga sebagai hamba-hamba Kristus. Kehadiran Kristus yang mengubah hidup kita akan memampukan kita untuk membangun hubungan baik pada saat kita berada di satu komunitas dan pada saat kita meninggalkan satu komunitas, kita akan selalu diingat, dikenang di dalam hubungan baik kita dengan organisasi yang kita tinggalkan. Bapak dan Ibu, kehadiran Kristus harus benar-benar mengubah hidup kita. Hidup di dalam kasih-Nya, berjalan dalam kasih-Nya, melayani dengan sukacita, dan berubah menjadi semakin sempurna di setiap hari kehidupan kita. Kita tidak dipanggil untuk sekedar bertahan hidup. Kita dipanggil untuk hidup penuh semangat, penuh api Tuhan yang menyala-nyala. Jangan kita mengizinkan dunia mencuri, mengambil semangat rohani kita. Jangan kita biarkan tekanan-tekanan yang sementara ini membuat kita kehilangan identitas. Ingat identitas kita, DNA kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. DNA kita itu, identitas kita sebagai pengikut Kristus adalah berjalan dengan Kristus di setiap detik kehidupan kita. Berjalan dengan Kristus di saat pagi, di saat siang, di saat malam. Di saat satu komunitas, di komunitas yang lain, itu sama prinsipnya. Berjalan bersama Kristus. Generasi masa kini adalah generasi yang hidup di dalam kecepatan. Dan kita harus mengimbanginya dengan kecepatan yang dari Kristus. Kita bukan hanya sebagai hamba-hamba Tuhan yang pintar berbicara, tetapi benar-benar berjalan bersama Tuhan. Di dalam setiap perkataan kita, di dalam pikiran-pikiran kita, di dalam semua yang kita ada di dalam hati kita. Orang yang ketika datang membawa damai, ketika berbicara membawa kehidupan yang baik, dan ketika melayani membawa hadirat Kristus. Hari ini mungkin kita lelah. Hari ini kita merasa capek, mungkin. Hari ini mungkin kita merasa kok sepertinya saya ditolak. Sepertinya apa yang saya lakukan salah. Tetapi ingatlah, itu semua adalah proses. Pada saat kita memasrahkan hidup kita kepada Tuhan, menjadi input untuk diproses Kristus. Dan nanti ada outputnya, hidup yang berkarakter Kristus. Jadi kehadiran Kristus di dalam
semangat yang baru itu benar-benar akan memurnikan kita menjadi pejuang-pejuang iman, pahlawan-pahlawan iman yang selalu hidup di dalam kasihnya, ibarat pohon pada saat daunnya terlepas dari ranting, atau pada saat ranting terputus dari cabang, dia akan layu. Seperti itulah hidup kita. Semangat Kristus itulah yang akan memampukan kita. Kehadiran Kristus itulah yang akan memampukan kita untuk melewati dan mengisi seluruh hari-hari kehidupan kita. Di setiap organisasi, di setiap komunitas di mana kita bergabung. Maka testimoni-testimoni, kesaksian-kesaksian hidup yang kita sampaikan adalah berisi pengalaman-pengalaman yang manis. Pengalaman yang manis. Ada kekurangan, dimanapun akan ada kekurangan. Tapi kalau hadirat Kristus yang hadir, yang pahit itu akan jadi manis. Kalau hadirat Kristus yang hadir, yang menguasai hati, akal, dan pikiran kita, kepedihan itu menjadi sukacita. Karena kita akan Tuhan mampukan melihat bahwa ada rencana besar yang Tuhan siapkan. Dan mari kita berbahagia, bersukacita. Jika orang menghina kita, jika orang menganggap rendah kepada kita, karena artinya saatnya untuk kita ditinggikan. Pada saat orang melihat kita sepertinya tidak memiliki arti apa-apa, memandang rendah kepada kita, bersukacitalah. Saatnya kita menerima uluran tangan kasih Tuhan. Pada saat organisasi, komunitas di mana kita bergabung, dianggap bukan organisasi yang menyayangi, tetapi pada kenyataannya mengasihi dan mendukung. Bersyukurlah. Itu artinya Tuhan akan lebih mengasihi, lebih menyayangi organisasi, komunitas di mana kita bergabung. Pada saat keluarga kita dianggap keluarga yang tidak mencerminkan kebaikan, tetapi sebenarnya kita berjalan bersama-sama Kristus. Mari kita yakin bahwa pada saat itu pun Tuhan akan menambahkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Itulah sebenarnya kehadiran Kristus. Hadiratnya itulah yang akan memampukan kita menjadi orang yang mampu menerima segala pencobaan, segala penghinaan, segala ketidakberdayaan, menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang senantiasa bersukacita di dalam segala problematika kehidupan. Akan selalu ada orang yang tidak bisa menerima kita. Akan selalu ada orang yang membenci kita. Akan selalu ada orang yang tidak seia sekata dengan kita. Tetapi pada saat kita memasrahkan diri kita, meminta Kristus hadir, dan Roh Kudus yang membimbing, yang memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran demi kebenaran, maka kita akan bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang akan membawa banyak jiwa-jiwa dan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan tidak mungkin dengan diri kita sendiri. Kita kadang akan selalu naik dan turun, naik dan turun. Karena itu mari kita bergantung kepada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan senantiasa mengingatkan kita bahwa kita harus bangkit, berjalan, berkata-kata, menulis,
dan banyak hal yang semuanya itu tujuan utamanya adalah kemuliaan bagi Tuhan kita, pencipta langit dan bumi. Kita bersyukur, berterima kasih mempunyai Allah yang hidup, Allah yang bertahta di atas segala tahta, di sepanjang segala masa. Kita memiliki iman yang menyejarah, yang gampang kita trace. Mau ilmuwankah, mau kita memiliki pengetahuan pendidikan yang sangat tinggi kah, ada evidence yang kita bisa pelajari. Jadi iman kita bukan iman yang buta. Dan pada saat tema kita, kehadiran Kristus memberikan semangat yang baru untuk melayani. Itu juga kita bisa uji. Apakah benar-benar kehadiran? Mari kita uji. Melalui kitab suci kita. Kita melihat bagaimana saat bangsa Israel. Di saat pagi, di saat siang, di saat malam. Tuhan kita hadir dengan rupa awan, api yang menghangatkan mereka. Terbukti di sepanjang sejarah dari perjanjian lama. Dan pada saat kita melihat di perjanjian baru, kehadiran Kristus mengajar murid-murid 3,5 tahun. Dan sesudah bangkit melalui perjalanan Emmaus, terbukti hadir. Dan sesudah para zaman para rasul, Kristus mengutus Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah semua pergumulan para rasul, bapak-bapak gereja, sehingga mereka mempertahankan iman percayanya. Dan sampai pada saat ini di zaman masa kini, di abad 21. Pada abad 21, kita bisa melihat bagaimana para hamba-hamba Tuhan dengan mengadaptasi teknologi, mengadopsi teknologi, tetap berjuang untuk kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Karena ada semangat yang baru melalui kehadiran Roh Kudus yang memberikan kekuatan baru, yang memberikan semangat baru, dan yang memampukan kita semua hamba-hamba Tuhan di era masa kini hidup di dalam dunia yang baru, di dalam dunia yang berubah, dan gaya hidup yang berubah. Hamba-hamba Tuhan dimampukan, Roh Kudus memampukan semua hamba Tuhan untuk melayani, untuk berjuang mewartakan kabar baik, mewartakan Injil keselamatan, sebagaimana pesan terakhir Tuhan kita, Kristus Yesus. Bapak dan Ibu, kiranya semangat baru kita semakin hari ke hari diperbaharui. Dan biarlah hati, akal, dan pikiran kita senantiasa terfokus akan hadirat Kristus di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita pribadi. Terpujilah Kristus di dalam hidup kita, hamba-hamba. Terpujilah Kristus di dalam kehidupan anak-anak, cucu, dan semua keturunan kita. Terpujilah Kristus di dalam kehidupan semua mereka yang kita doakan. Terpujilah Kristus di dalam kehidupan semua orang-orang yang berkehendak baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur buat kesempatan di mana Tuhan memberikan kami kembali kekuatan baru, semangat yang baru untuk hidup di dalam hadirat, mewartakan kabar baik, mewartakan Injil keselamatan di dalam lingkup keluarga kami,
di dalam lingkup komunitas kami, di dalam lingkup warga, masyarakat, bangsa, negara. Dan kami sangat yakin dan percaya bahwa hadirat-Mu lah yang akan memampukan kami semua dan semua hamba-hamba-Mu untuk hidup di dalam kesetiaan demi kesetiaan dan menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.